Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Anak-anakku calon peserta didik baru SMA Negeri 5 Kendari tahun pelajaran 2021-2022 dimanapun Anda berada, marilah sejenak kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita semata-mata dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dan penguasa seluruh alam semesta ini, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan taufiknya kepada kita sekalian, terutama kepada anakku pada pagi hari ini. Terkhusus kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan dan kesehatan, ya, sehingga kita sama-sama mengikuti acara pembukaan masa perkenalan sekolah bagi calon siswa baru SMA Negeri 5 Kendari tahun pelajaran 2021-2022 dimanapun pagi ini Anda berada. Selanjutnya tak lupa juga kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikutnya, hingga kita hari ini umatnya, dan insya Allah umat-umatnya di akhir zaman nanti, ya, kita tetap setia mengikuti ajarannya. Ya. Anak-anakku calon siswa baru yang saya hormati, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan beberapa uraian terkait dengan pembukaan masa pengenalan sekolah bagi siswa baru SMA Negeri 5 Kendari tahun pelajaran 2021-2022, maka izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Sekolah pada pagi hari ini, yang sedianya beliau harus membuka kegiatan ini, namun karena kepala sekolah pada pagi hari ini satu dan lain hal berhalangan secara kedinasan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ya, saya sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, ya, mendapat amanah dari beliau untuk menyampaikan pesan beliau dalam acara pembukaan ini. Ya. Demikian kira-kira permohonan maaf yang dititip oleh kepala sekolah kepada saya untuk disampaikan kepada kalian. Selanjutnya anak-anakku yang saya hormati, kesempatan ini, ya, hari ini bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Juli 2021, ya, satuan pendidikan yang saat ini SMA Negeri maupun SMK se-Indonesia, ya, pada waktu yang sama, ya, seluruhnya mereka mengikuti yang namanya masa pengenalan sekolah, ya, sebelum mereka memasuki atau sebelum kalian memasuki proses pembelajaran. Perlu anak-anakku ketahui bahwa di tahun ajaran seperti ini, yaitu saat ini tahun ajaran 2021-2022, ya, siswa kelas 10 atau istilah dulu kelas 1 setelah menamatkan pelajaran di SMA, di SMP, maaf, ya, maka kalian harus mengikuti satu rangkaian kegiatan akademik, ya, yang berkaitan dengan persekolahan, ya, yaitu namanya masa perkenalan siswa bagi perkenalan sekolah
perkenalan lingkungan sekolah bagi calon siswa baru, ya, untuk menjadi pengetahuan awal dalam rangka untuk memasuki penerimaan atau pembahasan materi yang harus Anda terima di saat-saat proses di kelas nanti. Ya. Selanjutnya, apa yang harus kita dapat dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini? Ya. Sesuai aturan sebagaimana yang dituangkan di dalam Permendikbud nomor 1 yang dikeluarkan pada bulan Januari 2021 tentang penerimaan siswa baru, maka satu hal yang harus diikuti, ya, di kegiatan awal dalam kegiatan akademik adalah perkenalan lingkungan sekolah. Ya. Apa yang harus kita kenal dalam lingkungan sekolah ini? Tentunya banyak hal. Namun pada kesempatan ini saya mewakili kepala sekolah tentunya punya keterbatasan waktu untuk menguraikan secara panjang dan lebar. Namun ada poin inti yang perlu saya titipkan kepada kalian. Ya. Poin inti yang dimaksud adalah yang pertama, Anda harus memahami bagaimana cara belajar yang efektif. Kemudian yang selanjutnya juga kita atau Anda harus mengetahui bagaimana untuk mengetahui peraturan akademik yang berlaku di satuan pendidikan yang namanya SMA, baik SMA negeri, SMA swasta maupun SMK. Ya. Peraturan akademik di sini tentunya banyak hal, tetapi intinya adalah peraturan berkaitan dengan bagaimana memilih jurusan, peraturan bagaimana terkait dengan tata tertib siswa. Dua hal ini insya Allah akan disampaikan di dalam materi-materi yang kalian dapat selama kurang lebih 4 hari ke depan, terhitung dari hari ini sampai dengan 3 hari atau 4 hari berikutnya. Selanjutnya materi lain yang dapat kalian serap selama masa perkenalan, ya, misalnya penguatan pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, kemudian cara berorganisasi, ya, lalu memahami nilai-nilai Pancasila. Ya. Pada poin tentang pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, tentunya ini merupakan satu materi, satu bidang pembahasan dalam masa perkenalan sekolah yang selama beberapa tahun belakangan ini itu dilupakan. Ternyata, ya, begitu materi ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, maka oleh pemerintah, ya, terkait dengan pembelajaran di sekolah ini dititipkan dan diwajibkan untuk kita kembali pelajari. Ya. Dahulu pelajaran ini atau materi ini dikenal dengan penataran pendidikan moral Pancasila, yang saat ini adalah dikenal dengan penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Ya. Anak-anakku yang saya banggakan dimanapun berada, ya, saya tidak berpanjang lebar dalam pembahasan pengenalan lingkungan sekolah ini, ya, tetapi oleh kepala sekolah, ya, menitipkan satu yang paling penting, ya. Sebagaimana perkembangan dewasa ini, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba digital, ya. Kemudian pengembangan keterampilan, ya. Maka, ya, dalam rangka Anda menuntut pendidikan selama lebih kurang 3 tahun di bangku SMA, ya, apalagi nanti kalian akan lanjut di perguruan tinggi, ada 3 kata kunci yang menjadi perhatian bagi kalian sebagai seorang siswa SMA, apalagi Anda besok dan lusa ketika menamatkan pelajaran di bangku SMA lanjut perguruan tinggi, maka 3 hal pokok ini sangat penting untuk menjadi bekal diri dalam keseharian menuntut pelajaran di SMA. Apa itu 3 kata kunci atau 3 hal pokok itu? Yang pertama adalah pendidikan penguatan karakter. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi dasar. Dan yang ketiga
adalah kemampuan berliterasi. Ya. 3 hal ini pada kesempatan ini tentunya saya tidak akan menguraikan sesuai dengan apa yang menjadi intisari materi di dalamnya, tetapi sesuai dengan waktu yang tersedia, maka saya mencoba untuk menyampaikan poin-poin penting saja. Yang pertama terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Ini adalah ujung tombak dalam keselamatan kita selama menuntut ilmu. Ketika poin ini kita tidak fahami dalam kehidupan sehari-hari, maka apa yang kita dapat terkait dengan ilmu akan sirna semuanya. Ya. Apa itu penguatan pendidikan karakter? Ya. Yaitu meningkatkan karakter diri ini. Ya. Karakter diri ini yang patut kita perhatikan adalah 2 hal pokok, yaitu karakter mental dan karakter keterampilan. Ya. Karakter mental, saya berikan contoh bagaimana kita bersopan santun, ya, bagaimana menerapkan etika, ya, bagaimana menerapkan tata krama dalam segala aspek, ya, berinteraksi di dalam kompleks atau dalam warga sivitas akademik sekolah. Ya. Cara berinteraksi dengan antara siswa dengan guru, ya, itu tentunya harus menanamkan sopan santun yang terbaik. Ya. Kemudian cara menghargai sesama antara siswa satu dengan siswa lain dalam satu level tingkatan kelas. Ya. Cara menghormati kakak kelas atau seniornya, kemudian cara menghargai adik kelas. Demikian seluruhnya, sehingga di sini akan tercipta kebersamaan melalui yang namanya karakter mental. Ketika mental kita, anak-anakku, bahasa kasarnya adalah kurang bagus atau kita dilabel bobrok, maka apapun ilmu yang kita miliki, ya, istilah saya adalah tidak akan berguna, atau dengan kata lain sirna belaka. Mengapa demikian? Karena keberhasilan ilmu yang kita miliki manakala terlihat dari tutur kata, berbahasa, beretika, bersopan santun kepada sesama kita. Ya. Yang kedua, poin yang paling penting adalah keterampilan, karakter keterampilan. Ya. Karakter keterampilan ini tentunya terkait dengan akademik. Ya. Akademik dalam hal ini berarti berkaitan dengan, ya, materi-materi pelajaran yang Anda harus dapat selama lebih kurang 3 tahun lamanya di bangku SMA. Ya. Misalnya, ya, bagaimana cara menghargai waktu untuk menguasai materi, karena kurikulum 2013, ya, adalah 42 jam. Itu artinya kalau waktu normal kita belajar di sekolah, anak-anakku sekalian, itu dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.30. Ya. Kalau Anda tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka sudah dipastikan, ya, penguasaan materi yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan, ya, sesuai bakat dan minat kalian, saya yakin tidak akan membuahkan hasil. Tapi apabila memanfaatkan waktu dengan baik, insya Allah, ya, apa yang Anda pelajari akan cepat difahami dan bahkan dikuasai. Ya. 2 poin penting ini yang terkait dengan pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang Anda dapat selama 3 hari yang disampaikan oleh pemateri melalui pengenalan lingkungan sekolah, insya Allah akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah keterampilan atau peningkatan kompetensi dasar. Ya. Anak-anakku, selama di SMP mungkin kompetensi dasar, ya, kalian sudah diperdengarkan atau diketahui. Kompetensi dasar atau biasa disingkat KD, ya, adalah kemampuan minimal. Ya. Apa saja ilmu yang kita hadapi, tentunya Anda sudah punya pengetahuan dasar. Namun demikian, tidak cukup kalau hanya difahami atau dipelajari seperti itu saja. Ya. Sebagaimana yang akan disampaikan lewat pertemuan pembahasan materi pada setiap harinya selama 3 tahun ke depan. Ya. Kompetensi dasar ini, ya, tentunya Anda harus, ya, mengolah sedemikian rupa sehingga pengetahuan dasar ini akan bertambah menjadi maksimal. Ya. Artinya bahwa, ya,
Kalau standar itu telah dilalui, maka insya Allah kualitas pembelajaran Anda atau kualitas ilmu yang Anda peroleh akan bermanfaat. Tapi ketika tidak, maka kita ketinggalan di tempat. Mengapa? Karena kalau kita tidak menguasai keterampilan dalam arti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka yakin dan percaya apa yang kita hadapi dalam tantangan global sebagaimana yang kita rasakan selama ini serba digital, itu susah untuk kita bersaing dengan kawan-kawan lainnya. Tetapi manakala sebaliknya hal ini adalah dikuasai dengan tuntas, maka insya Allah ya, capaian kompetensi Anda insya Allah bisa sukses dalam rangka digunakan atau diimplementasikan dalam kehidupan dunia lainnya. Dan yang terakhir adalah kemampuan berliterasi. Ya. Literasi secara etimologi, ya, anak-anakku pasti ketahui bahwa literasi itu adalah membaca. Tetapi dalam hal uraian literasi di sini, apa yang dimaksud dengan membaca di sini? Ya. Tidak hanya membaca materi, katakan pelajaran matematika, bahasa Inggris dan seterusnya, sejarah kalau di IPS, ya, biologi kalau di IPA, ya, sastra kalau di bahasa, ya. Tidak hanya membaca demikian, tetapi bagaimana ilmu yang kita peroleh tentu sesuai dengan bakat dan minat kalian, sesuai dengan jurusannya. Ilmu ini mampu diterapkan, mampu diimplementasikan dalam menyelesaikan segala persoalan terkait dengan pendidikan yang minimal Anda butuhkan dahulu. Ya. Kalau itu dikuasai, ya, pengetahuan dasar di poin kedua yang sebagaimana saya uraikan di atas, ya, kemudian diperkuat dengan kemampuan Anda meningkatkan literasi, kemampuan membaca, menalar, menganalisis, maka insya Allah segala, ya, persoalan dalam memahami materi-materi pelajaran insya Allah mudah terjawab. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, perlu saya garis bawahi terkait dengan literasi ini. Ya. Kalau zaman saya dulu di waktu menuntut ilmu, ya, sebagaimana Anda hari ini yaitu SMA, pada saat giliran saya dahulu, ya, di tahun 80-an, maka ketika saya sudah hafal itu materi, ya, guru saya sudah menyatakan saya luar biasa. Ternyata kali ini tidak demikian. Begitu jauhnya perkembangan kemajuan pendidikan, ya, bahwa pengetahuan yang kita peroleh, ya, itu hanya menjadi bekal untuk bagaimana kita terampil menyelesaikan persoalan. Ya, persoalan tentunya segala kehidupan kita ini, ya, tentunya banyak hal, tetapi persoalan yang saya maksud adalah terkait dengan bagaimana Anda menuntut ilmu selama di SMA, maka, ya, kuncinya adalah jangan kita mencari jawaban, tetapi mari kita memberi jawaban. Itu rumus. Ya, saya ulangi, ya, segala persoalan jangan kita cari jawabannya, ya, tetapi bagaimana melahirkan jawaban. Itu berbeda. Dua kata ini barangkali sederhana, tetapi apabila kita kaji filosofinya, itu, ya, betul-betul menuntut tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Yaitu adalah pengetahuan, keterampilan Anda di poin kedua yang saya uraikan di atas, yaitu, ya, namanya pendidikan, pengembangan kompetensi dasar melalui 4C. Ya, 4C adalah istilah keren dalam kurikulum 2013. Apa itu 4C? Ya, 4C ini, ya, sebentar saya akan uraikan. Kalian harus terapkan dalam poin ketiga, yaitu literasi. Apa itu 4C? Ya, dengan berliterasi maka anak-anakku sekalian, ya, selama berinteraksi menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, ya, 4 huruf ini itu harus menjadi perhatian. 4C yang dimaksud adalah, yang pertama adalah kemampuan berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan sesama, ya, kolaborasi, berkumpul, berorganisasi, ya, bersama, sehingga segala kesulitan pembelajaran, segala kesulitan materi insya Allah akan bisa diselesaikan lewat diskusi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi, ya. Walaupun juga kita hebat anak-anakku sekalian, kalau kita tidak mampu, ya, mengembangkan pengetahuan yang telah kita miliki lewat berkomunikasi, maka itu menjadi sebuah kesulitan dalam memahami sebuah konsep ilmu.
Tapi apabila kita mampu menguraikan dalam bentuk berkata-kata, berbicara, berdiskusi, ya, berargumen, ya, mengajukan pertanyaan, memberi jawaban dan sebagainya, insya Allah itu kita dicari-cari oleh penguasa di negeri ini ataupun penguasa dimanapun kita berada, karena itu adalah tanda siswa yang memiliki keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu memberikan kritik terhadap siapapun. Yang dikatakan critical thinking, kemampuan memberikan kritikan terhadap sebuah lawan berbicara kita maupun sebuah masalah yang kita hadapi. Ya. Kritik yang dimaksud adalah, ya, bukan kritik negatif, tetapi kita harus memberikan komentar atau pembahasan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, apa itu permasalahan teman, permasalahan kita berdiskusi, apalagi ilmu yang kita peroleh dari Bapak Ibu guru. Anda harus mampu melakukan kritik, ya, sehingga akan terjadi diskusi yang lebih detail, maka pasti akan melahirkan sebuah kesimpulan yang menjadi kekuatan atau yang dicari siapapun pemateri, itu menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah harus mampu memberikan membangun ide, membangun kreasi, berkreasi namanya, ya. Dengan uraian pertama, kedua dan ketiga tadi, ya, apabila itu adalah kita miliki, maka insya Allah Anda sebagai siswa di SMA, ya, saya berkeyakinan mampu melakukan sebuah ide, sebuah usul, sebuah aktivitas yang akan melahirkan sebuah hasil atau produk. Itulah yang dikatakan dengan kreativitas, ya. Apabila semua ini anak-anakku semua melakukan atau mengikuti dengan sistematik seperti yang saya sampaikan tadi, maka insya Allah 3 tahun ke depan Anda akan membawa sebuah lembaran sertifikat seperti kertas yang saya pegang ini, yang namanya barangkali Anda sudah bisa bayangkan, yaitu sebuah sertifikat ijazah. Insya Allah tidak dipertanyakan. Tetapi manakala keadaan sebaliknya, anak-anakku sekalian, ya, kita hanya sebagaimana pengalaman-pengalaman kami lihat, ya, tertulis nama di sekolah, tetapi tidak ada aktivitas segalanya, ya, kecuali nanti saat ulangan baru Anda buka pelajaran, baru Anda bertanya, baru Anda berdiskusi. Maka insya Allah 3 tahun ke depan sertifikat yang kita bawa dalam hal ini yang dikatakan ijazah, saya berkeyakinan tidak akan berguna dimanapun kita berada di lingkungan masyarakat kita semua, ya. Karena apa? Ya, kita dilabel adalah siswa atau mahasiswa yang tidak memiliki keterampilan. Ini barangkali yang menjadi pesan saya selaku mewakili kepala sekolah, ya, untuk menyampaikan materi beliau selama waktu pembukaan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada anak-anakku, ya, saya berharap besar, ya, poin penting yang saya uraikan ini, ya, sekali lagi saya berharap sangat besar, harapan saya kepada Anda semua untuk menjadi bekal, ya, dalam mengarungi kebutuhan ilmu Anda, terkhusus selama berada di SMA 5 Kendari, mulai hari ini, ya, sampai dengan Anda menamatkan pelajaran, ya, di 3 tahun yang akan datang, ya. Dengan harapan kepala sekolah, marilah Anda keluar dari SMA 5 membawa kualitas. Jangan keluar dari SMA 5, ya, tidak membawa apa-apa, ya. Bawalah SMA 5 bahwa SMA 5 adalah sekolah yang favorit menurut ukuran Anda. Katanya SMA 5 itu adalah ukuran favorit. Favorit itu tergantung pada output yang dihasilkan, yaitu Anda sebagai siswa ketika tamat 3 tahun yang akan datang. Insya Allah, ya, kalau ini menjadi bekal Anda dan mampu diimplementasikan, saya berkeyakinan sekali lagi, ya, Anda menuju ke perguruan tinggi dimanapun perguruan tinggi itu ada, saya yakin Anda bisa sukses. Ya, demikian materi pembukaan yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Sebelum saya tutup, ya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
ya, kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ya bagi calon siswa baru SMA Negeri 5 Kendari tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya. Demikian, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.